Alhamdulillah, puji serta syukur sepantasnya pertama-tama kita panjatkan kepada Allah atas begitu banyak limpahan nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga dengan dua nikmat itu Allah kumpulkan kita dalam program khataman Ramadan dan mengaji. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di khataman Ramadan ini, kelak Allah Subhanahu wa taala himpun kita kembali dalam jannahnya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita masuki surat berikutnya. Terakhir kita membahas surat Al-Lahab, ya. Kemarin ada yang menarik sedikit tentang Al-Lahab. Ada yang bertanya, Ustadz, ketika turun apakah Abu Lahab dan Ummu Jamilnya masih hidup? Gitu ya. Iya, jadi ketika Allah menurunkan dan melaknat mereka, gitu kan, mereka masih hidup, ya, mereka masih ada. Makanya dalam riwayat pernah Ummu Jamil, gitu kan, mencari-cari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia cari-cari, bertanya kepada orang-orang, di mana Muhammad, di mana Muhammad. Sampai kemudian orang-orang menunjukkan bahwa Muhammad Rasulullah SAW berada di Ka'bah. Maka kemudian dia bergegas dengan penuh amarah yang luar biasa, gitu kan. Kemudian dia sampailah di Ka'bah. Dia mendapati Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia mendapati Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Ummu Jamil ini menghardik Abu Bakar As-Siddiq. Ya, wahai Abu Bakar, ya, di mana Muhammad? Kata dia dengan penuh amarah, dan nampak di tangannya sebongkah batu, gitu kan, sebongkah batu yang dengan batu itu dia berniat untuk menghantam baginda Nabi, ya. Kemudian dia mengatakan, aku dengar Muhammad telah membuat syair-syair. Jadi menyebut Quran itu dengan syair. Aku mendengar Muhammad telah membuat syair-syair yang menghinakan aku dan keluargaku. Ya, surah Al-Lahab itu kan isinya laknat, ya, kepada Abu Lahab dan dia, gitu kan, sebagai istrinya. Aku dengar Muhammad telah membuat syair-syair yang menghina aku dan keluargaku. Ya, kalau aku bertemu dengannya, aku akan hantam dengan batu ini. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa menjawab, hanya diam. Ya, karena tidak ada reaksi. Kemudian si Ummul Jamil ini kemudian pergi. Ya, setelah pergi si Arwah ini, ya, Arwah binti Harb, Ummul Jamil, maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq dengan penuh keheranan bertanya kepada orang yang berada di sampingnya, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya, apakah dia tidak melihatmu? Jadi teman-teman, ketika Ummu Jamil ini mengatakan, di mana Muhammad, aku mendengar dia telah menurunkan syair-syair yang menghinakan aku dan keluargaku. Padahal Rasulullah SAW persis berada di samping Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah mengatakan, Allah telah menutup matanya dariku. Ya, nah ini nih kisah yang menarik tentang ketika turunnya surat Al-Lahab ini, gitu kan, dengan amarahnya dia mencari Rasulullah SAW, ya, bahkan sampai ke Ka'bah, gitu kan, di depan Ka'bah dia bertanya, dan Allah pada saat itu menutup mata Ummu Jamil dari pandangan Rasulullah SAW. Ya, nah ini nih tambahan sedikit di surat Al-Lahab, ya. Surat An-Nasr sekarang, An-Nasr itu turun di kota Mekah. Tapi kalau teman-teman cek bahwa An-Nasr ini dikategorikan sebagai Madaniyah, ya, jadi bukan Makkiyah. Jadi definisi Makkiyah dan Madaniyah itu tidak dilihat dari di mana diturunkannya ayat tersebut, tetapi kategori Makkiyah dan Madaniyah itu dilihat dari waktu ayat atau surat itu diturunkan. Dikatakan sebagai ayat-ayat Makkiyah kalau diturunkan semasa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di fase Makkah. 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah. Nah, surat-surat yang diturunkan pada fase ini disebutlah ayat-ayat Makkiyah. Karena berdakwah di kota Mekah dan yang dihadapi adalah orang-orang kafir Quraisy, penduduk Mekah yang pada ingkar kepada Allah, kemudian mereka mengingkari akan datangnya hari kiamat. Maka seluruh ayat-ayat Makkiyah berbicara tentang masalah-masalah ketauhidan, berbicara tentang akidah. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, disebutlah dengan fase Madaniyah. Ya, fase dakwah Madaniyah. Nah, ayat-ayat yang turun pada fase ini disebutlah ayat Madaniyah.
Karena yang dihadapi adalah kaum muslimin. Jadi objek dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kaum muslimin. Orang-orang yang beriman gitu ya. Ya, ditambah nanti di situ ada kemunafikan, orang-orang ahlul kitab gitu kan. Maka ayat-ayat yang diturunkan di fase ini banyak berbicara tentang syariat Islam. Islam sebagai sistem hidup. Islam menuntun manusia bagaimana cara melaksanakan aspek kehidupan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ayatnya banyak diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kan gitu ya. Kalau di fase Makkah disebut banyak diawali dengan ya ayyuhan nas. Jadi kalau ada ya ayyuhan nas itu makkiyah. Ya ayyuhalladzina amanu itu madaniyah. Ya, isinya banyak tentang hukum kalau di Madinah atau berbicara tentang munafik. Jadi kalau ada ayat yang di dalamnya membicarakan tentang orang munafik dipastikan itu madaniyah. Atau bicara tentang ahlul kitab. Tentang ahlul kitab juga itu dipastikan ayat madaniyah karena interaksi Rasulullah SAW dengan ahlul kitab itu terjadi di kota Madinah ya. Nah, kembali surat An-Nasr. An-Nasr ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mina ya, di pertengahan hari tasyrik. Maka turunlah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi kategorinya kategori madaniyah. Ya. Nah, surat An-Nasr ini ya pernah Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat membawa Ibnu Mas'ud ya ke pembesar-pembesar Quraisy ya yang mengikuti perang Badar bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Ahlul Badar. Dan nampak itu orang-orang atau para sahabat yang dikategorikan sebagai Ahlul Badar nampak nggak suka ketika Umar bin Khattab membawa Ibnu Mas'ud gitu kan ya ke majelis orang-orang yang memang dikategorikan sebagai orang-orang yang sepuh. Ya. Maka kemudian Umar bin Khattab ya bertanya kepada mereka gitu kan, kalian sudah tahu gitu kan tentang mohon maaf bukan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas ya. Kalian tahu tentang bahwa Ibnu Abbas ini adalah orang yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran. Maka kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada para pembesar atau para sahabat yang disebut dengan Ahlul Badar itu tentang surat An-Nasr. Menurut kalian apa isi gitu kan kandungan atau maksud diturunkannya idza jaa nasrullahi wal fath. Ini juga saya sering sampaikan, sering saya tanya gitu kan kepada teman-teman, apa sih isi An-Nasr ini secara global, apakah membawa kabar gembira atau kabar sedih gitu. Hampir rata-rata orang menjawabnya surat An-Nasr ini isinya kebahagiaan karena berisikan tentang kemenangan. Nah, begitulah jawaban Ahlul Badar ya ketika ditanya oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah seperti itu pemahaman tentang idza jaa nasrullahi wal fath? Bukan. Ya. Surat idza jaa nasrullahi wal fath diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kata beliau untuk mengumumkan bahwa ajal kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah dekat. Ya. Jadi surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebetulnya untuk memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa sudah dekat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika turun idza jaa nasrullahi wal fath menangis seluruh para sahabat. Begitu pula ketika disampaikan kepada Fatimah Az-Zahra, putri baginda Nabi, wahai putriku telah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath dibaca sampai akhir, maka mendengar itu maka Fatimah pun menangis mengetahui kalau ayahnya telah dekat kematiannya. Menangis sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan, akan tetapi berbahagialah wahai putriku karena kau adalah orang yang pertama kali yang akan menyusulku di antara keluargaku. Setelah itu barulah kemudian Fatimah Az-Zahra tersenyum. Ya, jadi teman-teman surat ini diturunkan dulu untuk menginformasikan tentang dekatnya kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ayat pertama, ayat kedua itu isyarat. Isyarat apa? Isyarat kalau
tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk memasuki Islam, itu telah selesai. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath, kata Allah, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya Muhammad, telah datang, ya, apabila telah datang kepadamu pertolongan Allah, ya, kau telah ditolong atas musuh-musuhmu. Wal fath, dan para ulama sepakat yang dimaksud dengan kemenangan di sini adalah penaklukan kota Mekah. Ya, apabila telah datang pertolongan Allah dan engkau pun telah mendapatkan kemenangan berupa penaklukan kota Mekah. Ya, dulu orang-orang Mekah, kan seluruh orang penduduk Jazirah Arab memiliki satu keyakinan. Kalau Muhammad bisa memenangkan perseteruannya dengan orang-orang Mekah, dengan kaumnya, benar dia itu seorang nabi. Itu keyakinan yang melekat kuat gitu kan di setiap orang. Maka ketika Rasulullah SAW mampu menaklukkan kota Mekah, maka kemudian mereka mengatakan, oh benar, Muhammad memang seorang nabi. Ya, maka kemudian wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terbuktilah keyakinan mereka, oleh karena itulah kemudian mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi perorangan, tidak lagi seorang, tetapi kabilah demi kabilah, kaum demi kaum, berbondong-bondong mereka masuk ke dalam agama Islam, sampai kemudian seluruh Jazirah Arab pun takluk dalam pelukan Islam. Ya. Nah, artinya apa? Artinya setelah Allah menolong Rasulullah, ya, Rasulullah pun kemudian mendapatkan kemenangan berupa penaklukan kota Mekah, dan Rasulullah SAW pun telah menyaksikan umat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Artinya apa? Artinya selesai tugas Nabian Rasulullah. Kalau sudah selesai, maka sudah tiba saatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dilakukan? Perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Muhammad, maka bertasbihlah engkau dengan mengagungkan nama Tuhanmu, wastaghfir, dan beristighfarlah engkau. Innahu kana tawwab. Sesungguhnya dia Maha penerima taubat. Jadi atas kemenangan kesuksesan Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia, maka Rasulullah diperintahkan fasabbih, untuk bertasbih. Ya, tasbih itu subhanallah. Makanya setelah turunnya surat ini, surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, Rasulullah SAW sering berzikir dengan zikir subhanallahi wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi Allah perintahkan fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka Rasulullah SAW pun senantiasa berzikir dengan zikir subhanallahi wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, dan 80 hari kemudian setelah turunnya Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, wafatlah baginda Nabi SAW. Ya, nah teman-teman sekalian, barangkali pelajaran bagi kita tidak pernah tahu gitu, kapan ajal itu akan mendatangi kita. Tapi kita yakin bahwa ajal, kematian itu senantiasa siap untuk menjemput kita kapanpun. Ya, oleh karena itu mungkin salah satu pelajaran dari surat An-Nasr ini, perbanyak kita zikir sebagaimana zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum beliau wafat, sebelum beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita perbanyak di bulan Ramadan ini, semoga ini menjadi kalimat terakhir andai kemudian Allah Subhanahu wa taala mendirkan kita kembali kepadanya, dan semoga kalimat ini yang menjadi akhir dari perkataan kita, akhir dari kalimat-kalimat yang memenuhi lisan kita. Ya, kalimat-kalimat zikir yang semoga terus membasahi lisan kita saat kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali surat An-Nasr ini, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tuntun kita untuk terus bisa mengambil pelajaran sebanyak mungkin dari ayat-ayat yang senantiasa kita baca.
Ya, An-Nasr ini surat yang cukup akrab kita baca, sering kita baca ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan nanti ketika membacanya lagi teman-teman sudah memahami minimal secara global tentang makna kandungan surat tersebut.